Oke, apa udah terlihat semuanya? Udah terlihat belum? Udah lah ya. Oke, kita buka lagi sekali lagi. Sebelum memulai, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang masih belum kenal sama aku. Perkenalkan, nama aku Bahrul Ilmi Mubarak, biasa dipanggil Ilmi. Saat ini aku kuliah di ITS, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Oke, di sini ada yang pengen masuk tes barangkali. Jadi teman-teman ini udah amin berapa nih? Udah amin, pokoknya deket lagi lah ya. 2 minggu nyampe kali ya. Oh, ya sih. Oh, 26. Oh, masih lama dong, sebulan lagi. Semangat semuanya. Semangat ya, masih banyak waktunya, masih lumayan lah sebulan tuh buat mempersiapkan UTBK, apalagi mungkin materi yang sekiranya kalian belum kuasai, materi apa, bidang pelajaran yang mungkin kalian belum kuasai, ya segeralah kalian, triknya itu apa ya, triknya udah kalian pelajari. Mungkin nih kalian bisa di fisika, tapi bisa di biologi atau kimianya kuat di sana, tapi fisikanya agak kurang, ya kalian bisa diakalin dengan pelajarin materi-materi yang sekiranya kalian materi itu sering keluar di UTBK sebelumnya, kayak ya kalau fisika apa ya, kinematika itu kan sering keluar, mekanika, usaha dan energi, dan teman-temannya itulah yang materi kelas 10 tuh lumayan banyak keluar gitu loh. Jadi kalian maksimalin di situ, maksimalin ya, kalau tahun lalu kan 12 soal ya minimal setengah lebih lah, setengah plus 2, berarti 7 sampai 8 soal kalian bisa buat ngerjainnya. Itu ya, insya Allah bisa lah ya. Semangat guys. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal untuk pertemuan kali ini. Ini untuk pertemuan keempat ya buat yang sama aku di Amatoris. Jadi kalian kita bakal bahas soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya banyak kan 2021 sih. Mungkin dari kalian juga udah ada yang ngerjain. Tapi ya ayolah bareng-bareng aja kita mengulang. Mungkin sekiranya ada yang sudah atau mungkin yang belum, kita sama-sama belajar di sini kembali gitu ya. Oke, siapkan itu kalian ya, kertas-kertas kalian. Kalian boleh nyoba, tapi alangkah baiknya kalau fisika itu kayak ya udah sambil aku jelasin, sambil kalian tulis juga apa gimana cara pengerjaannya gitu ya. Oke, semangat semuanya. Oke, kali ini kita bahas soal yang pertama, yaitu ada sebuah balok bermassa 2 kilo bergerak pada lintasan mendatar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon, ya kan. Di ujung lintasan, coba ini kita gambar terlebih dahulu ya, dimana ini bisa kita gambar terlebih dahulu. Ini ada balok ya. Balok dia bergerak pada lintasan mendatar dulu. Nah, dia kita gambar lintasannya. Oke. Nah, ada balok ya dengan massa M. Nah, massa M itu 2 kilo nih, ya. Massanya 2 kilogram. Nah, dia bergerak dengan kecepatan awal. Anggaplah kecepatan awal. Kecepatannya 4 meter per sekon. Jadi ya kalian dalam ujian fisika kalian tulis variabel-variabel yang diketahui di soal ya. Itu untuk mempermudah kalian dalam pengerjaannya nanti. Nah, selanjutnya di ujung lintasan mendatar itu balok tuh melanjutin gerak. Ini licin ya, teman-teman. Ini licin. Arti licin apa? Dia nggak ada gaya gesek di lintasan tersebut. Oke, jadi nggak ada gaya eksternal lah yang mempengaruhi kecepatan. Jadi kecepatannya itu bakal konstan sampai dia di ujung lintasan datar itu ya. Selanjutnya balok itu melanjutin geraknya pada lintasan menanjak ya. Dia nanjak nih ya. Nanjak kasar. Nah, di sini kasar ya. Kondisinya kasar dan mengalami gaya gesek sebesar 6 Newton. Oke. Jadi di sini ada gaya geseknya
Gaya gesek itu ditulis di diagram, itu berlawanan dengan arah geraknya kan. Nah, itu arah geraknya kan ke atas, ya kan? Maka itu aku tulis F gaya geseknya ke bawah. Oke. Nah, dengan jika kemiringan lintasan itu 30, ini kemiringannya 30 ya. 30 derajat, berapa jarak yang ditempuh balok selama gerak menanjak? Nah, yang ditanya itu adalah berapa jarak ini si balok ini dari sini ke sini ya. Oke, yang ditanya itu ini S, anggaplah S lah. Yang ditanya adalah S-nya berapa gitu, ya kan? Nah, konsep yang kita pakai dalam penyelesaian soal ini adalah apa, teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Usaha dan energi ya. Jadi teman-teman bisa mengcombine kedua ini. Gimana caranya biar apa? Biar mempermudah kita untuk menyelesaikan soal itu. Gitu. Nah, gimana step pertama? Nah, kalian tahu, ya kan? Ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama di sini saat dia melintasi lintasan yang licin, yang kedua saat dia mulai menanjak, ya kan? Nah, pertama kita lihat sih saat yang ini, saat kondisinya licin, gimana kondisi dari sebuah balok tersebut, ya kan? Maka kalau licin tadi apa? Aku bilang kecepatannya itu enggak berubah ya, kecepatannya tetap. Berarti V saat dia mulai menanjak di sini ya, itu sama kayak V0 itu ya. Maka dia nggak ada mengalami perubahan kecepatan seperti itu. Nah, selanjutnya saat dia mulai menanjak, nah itu kita analisis kembali dengan usaha dan energi. Nah, seperti yang kita tahu dari hukum kekekalan energi, ya hukum kekekalan energi gimana teman-teman? Intinya energi sebelum itu sama dengan energi sesudah ya. Ya, ini aku tulis energi sebelum ini bakal kepake gitu loh, bakal kepake terus nih. Ya teman-teman. Nah, gimana untuk energi sebelumnya? Tadi dia si massa itu punya kecepatan ya saat mulai menanjak itu ini sebelum sama sesudah ini ditinjau saat ini ya, kondisi yang ini ya. Oke, kondisi yang kedua ini. Oke, energi sebelum. Nah, pas pengen penanjak itu kan dia punya kecepatan ya si punya massa itu. Nah, kecepatannya berapa tadi? 4 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya kalau dia punya kecepatan dia punya energi apa teman-teman? Dong. Dia punya namanya energi kinetik ya. Jadi dia punya energi kinetik di awal, terus energi potensialnya gimana? Apakah dia ada? Karena dia berada di ini, di tanah, di kondisi awal, yang dimana masih apa di posisi awal, posisi bawah ya, benar ya kata Renjun. Nggak ada potensial, nggak ada energi potensial di situ. Jadi dia cuma punya EK. Nah di sini aku bilang EK1 aja, EK1. Nah teman-teman perlu ingat ya, karena dia melintasi bidang kasar, maka energi kinetik ini bakal berkurang ya, bakal berkurang secara kontinu selama benda itu berhenti gitu ya. Jadi kenapa benda tersebut berhenti? Ini kan dibilang ya, sehingga balap berhenti sesaat di suatu titik pada lintasan menanjak. Nah itu artinya yang mempengaruhi itu kan ada gaya gesek ya. Makanya energi kinetik ini bakal dikurangin sama usaha oleh gaya gesek. Nah ya itu ya. Sama dengan apa? Energi sesudahnya. Nah, ini udah selesai ya energi sebelumnya, karena udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Udah cukup energi kinetik awal sama usaha oleh gaya geseknya. Selanjutnya energi sesudah. Sesudah apa gimana berarti? Energi sesudah berarti energi di saat benda tersebut berhenti. Nah, anggaplah benda tersebut berhenti di sini nih, di atas sini nih ya. Oke. Nah, otomatis kan apa? Dia punya apa? Dia berhenti. Arti berhenti apa? Dia punya kecepatan apa? Nggak punya kan? Saat dia berhenti, berarti apa? V aksennya sama dengan 0 meter per sekon. Gitu ya. Nah, berarti untuk
Selanjutnya, kalau energi kinetiknya nggak ada, berarti energi potensialnya gimana, teman-teman? Energi potensialnya ada, berarti kan? Potensialnya di sini berarti. Nah, anggaplah ini tuh kita tetap ninjau ketinggian ya, teman-teman. Kalau energi potensial itu selalu ketinggian. Oke, H. Ini ya, berarti apa? Berarti ada EP, ya, EP2 ya di sini ya, teman-teman. Oke. Aku lanjutin di sini. Nah, berarti ini gimana? Setengah, kita tulis ya, setengah M, V, V-nya V0 ya, V0 kuadrat, dikurang WG sek. W itu apa persamaannya, teman-teman? Ada yang tahu? W. Gaya, ya kan? Dikali dengan HH. Gaya dikalikan dengan perpindahannya ya. Gitu. Nah, gimana? Berarti gaya yang berpengaruh tadi apa? Gaya gesek, ya kan, teman-teman? Nah, teman-teman masukin gaya geseknya. Nah, terus perpindahan yang dimasukin adalah jarak titik posisi awalnya dari sini ya. Ini dari 0 sampai ke sini. Nah, ini aku bilang S. Ya, F dikali S sama dengan EP2-nya. EP2 ini yaitu gimana? Persamaan energi potensial, masih ingat? Mg H ya. Mg H aja deh. Oke. Oke, aman ya sejauh ini. Contohnya, ya kan? Oke, selanjutnya setengah M/0 kuadrat. Nah, di sini teman-teman kan variabel H ini kan nggak tahu ya, nggak ada di soal. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan sudut tadi. Nah, sudut 30 derajat ini bisa teman-teman pakai gitu loh. Nah, teman-teman tahu kan, buat segitiga siku-siku. Nah, ini ya, ini sudutnya 30 nih. Set, gitu. Oke, sini tadi jaraknya S nih. Nah, di sini apa nih? H. Ya, oke. Hubungan ini gimana, teman-teman? Teman-teman masih ingat trigonometri matematika? Hubungan S sama H gimana nih? Kita pakai sin apa cos? Hubungan sin apa cos? Ya, tahu? Masih ingat? Depan. Nah, depan kan? H-nya itu di depan. S itu miring. Berarti hubungan sin. Benar, teman-teman. Sin theta. Sin 30 aja deh langsung. Sin 30 sama dengan H per S ya. H sama dengan S dikali sin 30. Oke. Ini nanti kita pakai, teman-teman ya. Kita masukin ke persamaannya. Oke. Atau mau ini dilanjutin juga nggak apa-apa sih. S kali sin 30. Berarti sin 30 berapa, teman-teman? Setengah ya. Setengah dikali S. Ini ya. Nah, ini teman-teman nanti masukin ya. Masukin ke persamaan jadinya ini. Oke. Berarti gimana? Setengah M V0 kuadrat ya dikurang F dikali S kali MG. Nah, kita ganti tuh dengan setengah S ya. Oke, teman-teman bisa langsung masukin aja angkanya, nggak apa-apa. Setengah, kita masukin ya, setengah kali M. M-nya berapa? 2. V0 kuadrat, 4 kuadrat. Dikurang F. Geseknya 6. 6. S-nya berapa? S-nya yang dicari ya. S-nya yang dicari. Terus M. M-nya 2. Kali 10. Kali setengah S. S-nya yang dicari juga. Nah, ini teman-teman bisa cari. Bisa dicoret, coret, 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 coret. Oke, bisa gimana teman-teman? 4 kuadrat berapa? 16 min 6s ya, sama dengan berapa ini? 10s. Nah, berarti 6s pindahin ke sini, 16 sama dengan 16s ya kan? Berarti s gimana, teman-teman? 16 dibagi 16. Berarti s-nya sama dengan 1. Ya, jawabannya yang A. Oke, sama dengan 1, benar. Oke, ada yang tanyain untuk nomor 1. Kak, itu sebelum kenapa dikurang dia gesek ya? Karena si
saat benda tersebut mau naik, mau nanjak itu lintasannya, itu kan lintasannya itu kasar. Nah, aku bilang tadi kalau kasar, dia itu pasti mempengaruhi kecepatan awal eh, si benda tadi. Yang awalnya 4 pasti kan kecepatan itu bakal berkurang kan. Oleh karena itu nantinya juga berpengaruh, kecepatan kan kaitannya sama energi kinetik ya. Nah, nanti energi kinetik itu bakal berkurang. Nah, bakal berkurangnya itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh gaya gesek tadi gitu loh. Paham nggak? Nanti teman-teman kalau misalnya di soal lain juga. Jadi kait-kaitannya begitu gitu loh. Biasa begitu. Banyak kok ini variasi soalnya juga bisa dikembangkan banyak. Tapi pengerjaannya begini-gini pasti. Sebelum sama dengan sesudah gitu. Ini bakal kepake terus. Oke. Tapi jangan kebalik ya teman-teman. Nanti teman-teman malah masukin WGSEK-nya di sini. Min WGSEK itu bakal salah di perhitungannya. Jadi ingat aja konsepnya yang bakal berkurang itu apa? Energi kinetik awalnya ya kan. Kak, kenapa bendanya nggak diproyeksikan jadi W sin theta kan bendanya miring? Sebenarnya boleh, itu kan kita nganalisis ini ya, nganalisis secara mekanikanya, ya. Sebenarnya itu pengerjaan fisika itu bisa berbagai macam ya. Ini kan kita penyelesaiannya dengan usaha dan energi. Satunya bisa dengan tadi yang disebut Renjun tadi. Kalau misalkan kita bisa pakai dengan perhitungan mekanikanya. Nah, gimana cara perhitungan mekanikanya? Nanti itu dianalisis lagi nih. Nah, aku gambar di sini kembali ya. Nih. Nah, ya kan dia punya gaya berat di sini kan. Nah, ada theta di sini nih. Set, set. Nah, ini apa teman-teman? Mesin theta kan? Ya nggak? Ini ada W, cos theta. Nah, di sini ada gaya gesek. Oke? Nah, di sini pasti ada gaya F. Nah, gaya F ini nggak disebutin di sini teman-teman. Ya, jadi teman-teman buat cari perhitungan ini melalui mekanika itu agak sulit. Jadi teman-teman ada salah satu variabel yang nggak diketahui. Maka satu-satunya ya jalan untuk mencari jawabannya itu dengan ini, sekalian aja. Gitu ya. Oke, aku lanjut ya. Kalau sejauh ini udah aman, bilang ketik aman. Oke, aman ya. Oke, ini selanjutnya terkait katrol ya. Ini katrolnya ada hubungannya dengan dinamika rotasi. Ya, teman-teman, jadi ada dinamika translasi, Nah, temannya itu adalah dinamika rotasi. Kalau misalkan di dinamika translasi itu kan pasti hubungannya ini ya. F sama dengan M dikali A. Nah, ini di translasi, teman-teman. Nah, gimana kalau rotasi? Rotasi kaitannya sama ini. I kali alfa gitu. Nah, lihat perbedaannya untuk translasi sama rotasi. Jadi, teman-teman perlu perhatikan. Nah, di sini soalnya itu berhubungan dengan katrol. Ini aku perjelas lagi ya, ini R1, ini R2, ini M1, ini M2. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol yang ditempel sesumbu. Nah, jadi katrolnya ini begini ya. Ini katrol 1, ini katrol 2 yang di luar. Nah, momen inersia setiap katrol dikasih tahu tuh. Kita tulis diketahuinya teman-teman. Jadi I-nya tuh dikasih tahu momen setiap katrol tuh sama momen inersia setiap katrol sama yaitu 0,005 kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, diketahui M1 itu sama dengan 2,5. Nah, tulis ya teman-teman buat mudah kalian aja. Ini kan soalnya pasti di komputer kan. Kalian ya tulis, nggak mungkin kalian coret-coret di soal komputer itu kan nggak mungkin. M2 sama dengan 1,2
kilogram. Nah, R1 sama dengan 10 cm. R2 sama dengan 5 cm. Oke, dan momen gaya total yang bekerja pada petrol, momen ya, tahu ya, versinya, yaitu 0, ini total 0,5 Newton meter. Ini ya, nah, coba tulis semuanya. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah T2 yang berapa? T2 maksudnya tegangan pada M2 ya. Oke, oke teman-teman perlu menggambar di sini nih ya. Oke, ini aku gambar ulang untuk ini ya, soalnya di sini ada ini kontrol. Maaf kalau juga teman-teman. Oke, nah, so. Oke. Nah, kita analisis apa? Kita gambar diagramnya apa aja yang bekerja ya di tiap benda itu. Nah, di benda 2 pasti ada biaya berat. Aku langsung M2G aja ya. Yang berat M2G ke bawah. Kita anggap ini T2. Bentar, benda ini yang M2 yang mana ya? Yang M2 itu yang M1 lebih besar. Nah, ini yang M1 ya teman-teman. Sorry. Sorry guys. Ini salah berarti. Nah, ini M1, ini M2. Nah, ini R1 yang panjang, R2 yang lebih kecil. Oke ya, berarti ini salah juga. Maaf dulu. Kita satu, untuk M1. Oke. Nah, ini M2G, ini T2. Gini ya. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Dari clue-clue petunjuk yang ada di variabel diketahui. Ada I yang diketahui, ada M, ada ini yang paling ini si apa nih? Momen gaya totalnya ada. Otomatis kita bakal makain dulu gaya apa momen gaya total karena dia udah nganalisis keseluruhan dari sistemnya. Oke. Nah, ini berarti sigma tau total. Nah, rumus sigma apa? Tau apa, teman-teman? Ini di lambangnya tau ya. Tau adalah kalau di rotasi yaitu inersia dikali alfanya, ya kan? I dikali alfa. Oke. Nah, I di sini, I yang dipakai adalah I total. Nah, gimana cara menjumlahkan? Nah, kalau misalkan dia sesumbu, itu kan dikasih tahu sesumbu kan, maka inersia totalnya itu ya udah ditambah aja, gitu ya. Ini gini, jadinya sigma tau total sama dengan I total I1 tambah I2. Tinggal ditambah gini aja, alfa. Ya. Nah, di sini bakal kita dapat alfanya ya. Sigmanya udah diketahui, I1 I2-nya juga diketahui. Ya kan? Nah, sigma taunya berapa nih, Bat? 0,5. 0,5 dibagi dengan I1 tambah I2. I1-nya 0,05, berarti ya tambahin aja sih. 0,05, 0,nya 2 ya. Tambah 0,005. Berarti alfa sama dengan berapa? 0,5 dibagi dengan 0,01. Ini berapa teman-teman? 50 ya? 50 ya? 50 radian per sekon kuadrat. Ini teman-teman kalau misalkan cara mudah aku untuk membagi 0,0 apa penyebutnya itu 0, berapa itu 0,5 bagi 0,01. Nah, ini kebetulan 0,01 di bawah. Nah, angka di belakang bawah koma yang penyebut ini berapa? 2 kan? Nah, coba kalikan 100 di masing-masing pembilang sama penyebut. Nah, kalau 100 yang atas kan 100 berapa? 50 ya. Yang bawah jadi 1. 50 bagi 1, 50. Ya.
Itu buat mempermudah perhitungan teman-teman biar nggak ribet teman-teman kayak ini gimana. Oke, salah satu trik juga. Nah, lanjut. Gimana untuk analisis selanjutnya? Analisis selanjutnya adalah teman-teman cari nih. Kan yang mau dicari adalah M2, tegangan tali pada M2 ya. Ya kan? Nah, teman-teman nganalisis di M2 ini gimana? Nah, karena kan pasti si benda tersebut akan bergerak ke bawah sini ya. Ya enggak? Oke. A1 pasti ke bawah, terus si M2 ini pasti naik A2. Nah, teman-teman, A1 sama A2 ini sama apa enggak? Menurut teman-teman. Menurut kalian sama apa enggak? Untuk nilai besar dari percepatan benda 1 sama benda 2. Sama, yang lain gimana? Sama. Beda ya, teman-teman. Karena apa? Kenapa nih bisa beda, Kak? Karena pertama dia karena sesumbu. Jadi, uh, terus si ini, apa, jari-jarinya juga beda. Jadi kan teman-teman tahu nih, persamaan dari kecepatan itu gimana? A sama dengan gimana? Alpha, ya kan, dikali dengan R. Ya, yang sama itu adalah percepatan sudutnya. Teman-teman masih ingat nggak yang kayak gini tuh? Ini kan sepusat, ada yang kayak gini, ya nggak? Teman-teman masih ingat nggak? Nah, hubungannya omega sama alpha, ya kan? Nah, kalau begini, alpha itu sama, nah omeganya yang beda. Tuh, itu ya. Oke, omega ini kaitannya sama dengan kecepatan linear gitu. Nah, kecepatan kaitannya sama percepatan. Kalau omeganya udah beda, pasti percepatannya juga beda. Gitu. Nah, hubungannya gimana A sama alpha? Ya, ini gini, A sama dengan alpha dikali R gitu ya. Jadi bergantung pada jari-jarinya. Jadi semakin besar nilai jari-jarinya, maka percepatannya semakin besar. Gitu ya. Oke, di sini kita karena pengen nyari tegangan tali pada M2, ya udah kita cuma cari A2-nya. A2 sama dengan apa? Alpha dikali dengan R2, gitu ya. Alpha berapa? Alpha udah kita temuin, yaitu 50. 50 dikali R2. R2 berapa? 5 cm. Nah, kita ubah ke satuan internasional, yaitu meter. Berapa? Cm ke meter. Naik 2. Berarti dibagi 100, ya kan? Atau kali 10 pangkat min 2. Berarti 0,05 ini ya. Berarti gimana ini? Berapa ini? 2,5, ya kan? 5 meter per kon. Iya. Kalau A1, kita nyari A1 berapa teman-teman? Alpha, alpha 50 dikali R1. R1 itu 10 cm, 0,1 berarti. Berarti A1 berapa? 1 yaitu 5, ya kan? Tuh. Oke, lanjut. Berarti kita analisis ini. Analisis gaya-gaya yang ada di M2 ini. Karena dia naik, berarti gimana teman-teman? Untuk sigma F, sigma tau, sigma F sama dengan M dikali A. Ya kan? Sigma F yaitu ada T2. Kenapa T2 duluan? Karena kan dia ke atas ya teman-teman. Kalau dia ke atas, maka yang variabel atas, yang arahnya ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Yang atas itu kan T2. T2 positif dikurang M2G-nya negatif. M2G dikurang M2G sama dengan M2 dikali A2. Maka T2 sama dengan berapa nih? M2 dikali A2 ditambah M2 dikali G. Ini ya. Oke. Jadi T2 berapa teman-teman? Berapa nih di sini? Berarti T2 berapa? T2 sama dengan masukin tuh berarti M2 nya berapa? M2-nya 1,2
1,2 dikali A2, 2,5 tambah 1,2 dikali dengan 10. Nah, ini berapa? 1,2 kali 2,5 berapa teman-teman? 3 ya? 3 ditambah 12 berarti. Jadi T2 sama dengan 15. Itu ya. Oke. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kalau ini aku kasih tahu ya, kalau misalkan soal-soal tipikal begini, tipikal ada katrol, ada gini, kalian perhatikan dulu apa variabelnya seperti apa aja gitu. Kalau biasa sih nggak dikasih tahu sih, biasa ini tipe soal yang tahun sebelumnya sih, jadi dia dikasih tahu momen gaya totalnya. Cuman kan soal-soal yang umumnya tuh momen gayanya tuh nggak ada, jadi kalian cuma dikasih tahu besaran M, besaran jar-jarnya, jadi kalian disuruh nyari nanti A-nya berapa dengan dengan menganalisis satu per satu. Kalian analisis di benda duanya dulu, benda satunya juga, dua-duanya pakai yang di sigma F sama dengan MA. Nanti juga satunya itu pokoknya ada 3 persamaan yang kalian pakai, ini sigma F sama dengan M1 kali A1, sigma F M2 kali A2, sama satu lagi sigma tau sama dengan I kali alpha ya. Nah ini kan kebetulan juga tiga-tiganya kan kita pakai. Enggak sih, dua aja. Karena kan udah dikasih tahu juga ini apa, sigma taunya udah dikasih tahu. Nah, gitu ya. Oke. Kan itu Kak, itu T1 ke atas atau ke bawah? T1 ke atas ini. Eh, karena dia narik, pasti narik ke benda tersebut. Kak, maaf, aku tadi masih belum ngerti yang nomor satu. TS-nya itu sebelum dan sesudah menanjak sama ya. Sebelum dan sesudah menanjak maksudnya sebelum menanjak enggak ya? Sebelum menanjak pokoknya enggak dihitung, enggak dianalisis. Jadi ya yang cuma dicari itu kecepatannya aja. Kan sebelum menanjak itu kan dia nempuh lintasan licin ya. Nah, itu untuk nentuin kecepatannya aja. Jadi karena dia licin, ya udah kecepatannya nggak bakal berubah. Terus pas dia nanjak, ya udah S yang dihitung adalah S pas dia mau nanjak itu kan 0 sampai dia berhenti gitu. Itu S-nya ya. Yang sama yang mana ya? Yang kalau masih sama yang mana? Oh, ini. Oh, enggak, ya, ya maksudnya WGSEC ini adalah eh, usaha yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh lantaian tersebut supaya benda tersebut berhenti. Jadi nggak ngaruh dia sebelum dan sesudahnya. Maksudnya, masa kamu pasti ngira S sebelum kan? S sebelum itu kan nol kak, kok bisa S yang dipakai S ini tuh. Nah, sebenarnya enggak. Jadi kalian nggak usah terpengaruh sama itu karena W gesek ini adalah W apa eh, energi eksternal pokoknya, energi eksternal ya, energi luar yang mempengaruhi dari kekekalan energi itu. Jadi kan awalnya pasti energi kinetik apa energi kekalnya itu kan nggak ada WGSEC ini, cuma ada EK sama EP doang gitu. Nah karena dia licin, jadi teman-teman pernah tahu konservatif sama non konservatif ya. Nah, itu istilahnya berlaku juga ini. Itu kan terkait dengan lintasan ya. Jadi lintasan itu kalau misalkan terpengaruh gaya gesek, maka ya udah kalian harus gimana caranya nyari WGSek-nya itu, maka WGSek dan WGSek itu bakal mengurangi energi kinetik awalnya gitu ya. Jadi gitu sih, cuman secara pemahaman dasar seperti itu. Oke, ya lanjut ya, aman ya. Lanjut teman-teman.
Oke, lanjut. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang udah ngerjain juga. Pokoknya teman-teman yang mungkin udah ngerjain nggak apa-apa ya. Sama-sama belajar kembali. Oke, ini ada sebuah bola pecel dengan jari-jari R0 tenggelam ke dasar laut. Ya, teman-teman dapat gambarannya ya. Bola pejal dengan jari-jari R tenggelam ke dasar laut sehingga mengalami perubahan volume. Volume. Nah, teman-teman di sini kan jika modulus Brooke kubus B. Nah, teman-teman tahu apa itu modulus Brooke sebelumnya? Yang tahu? Jadi, teman-teman kalau modulus itu ada 3 tipe ya. Kalau di fisika itu ada yang pertama itu modulus Young. Nah, modulus Young seperti teman-teman udah pelajari di kelas 11 kalau nggak salah ya, atau kelas 10 nggak tahu juga, yang berkaitan dengan tegangan. Pertamanya itu tegangan per regangannya, ya, tegangan per regangan. Gimana pertamanya? Itu tegangan kan F per A, regangan delta L per L, ya, yang berkaitan dengan perubahan dari suatu panjang ya. Modulus Young. Nah, ada lagi yang namanya modulus geser. Dulunya sorry banget tulisanku agak kurang, tapi tetap bisa baca ya. Modulus geser. Nah, ini simbolnya E ya. Gimana simbolnya? Simbolnya itu ya S. Oke, persamaannya gimana, Kak? Nah, persamaannya sama, dia juga tegangan peregangan. Ya, cuman di sini tegangannya F, tegangannya juga F per A, cuman di sini E-nya itu adalah perubahan geser, perubahan panjang secara horizontal ya. Jadi teman-teman kayak ini contohnya. Nah, misalkan awalnya kan pasti gini nih. Awalnya dia persegi, terus mengalami pergeseran gitu. Nah, teman-teman kalau masuk situ bakal belajar ini lagi. Delta X per ininya D panjangnya. Nah, maka ya udah untuk regangannya persamaan itu delta X per D. Delta X per D, nah ya maksudnya D-nya nanti pindah ke atas ya, biar gampang. Ini juga kok delta L. Kelihatan delta L. Oke, nah satunya ada modulus bulk ya. Nah, modulus bulk ini adalah eh, nah, kalau tadi kan kalau Young geser itu kan dia terjadi di satu arah ya kan. Ya, ini kan dia menggeser ya kan. Ini modulus geser dia menggeser dari bidang itu. Nah, kalau modulus bulk dia menekan ke dari semua arah, dari segala sisi. Jadi misalnya ada persegi. Nah, ini ada gaya tekan. Nah, ditekan ke bidang tersebut. Nah, ini modulus bulk yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan pemampatan dari volume volume terus kan volume volume dari ini bidang ini. Jadi bidang ini bakal menyusut gitu. Ya istilahnya. Set, ya, ini chill ya gitu. Nah, makanya nanti adanya perubahan volume ya. Bidang tersebut mengalami perubahan volume. Jadi kaitannya modulus bulk persamaannya sama sebenarnya. Tegang ini kan tegangan itu kan P ya. Ya nggak sih? Kalian masih ingat persamaan tekanan apa, teman-teman? F per A kan? Kalau kalian ingat-ingat gaya per luas bidang tekannya ya kan? Enggak? Ya, ya dong. Nah, karena dia menekan, ya kan, dia mengalami penyusutan, maka dia minus tandanya. Minus P. Nah, di sini kita tulis P. Kenapa nggak F per AK? Ya, karena dia dalam bentuk bidang, gitu. Dia menekan bidang, gitu ya. Dan untuk keregangannya seperti apa? Nah, dia kan mengalami regangan volume, gitu. Makanya delta P di bawah, saya mau aja, gitu ya. Oke, susah sama semuanya ini. Persamaan-persamaannya similar aja, cuman variabel-variabelnya yang berubah. Oke, nah di sini kebetulan yang pakai adalah modulus kubus B gitu. Perubahan tekanan yang dialami kubus adalah gimana, teman-teman? Nah, kubus tersebut kan ini awalnya dari bola pejal kan. Oke, teman-teman tahu bola pejal gimana? Nah, ini bola pejal lah sebenarnya.
bola. Artinya pejal ya, bola tersebut mampat gitu, masa terisi penuh gitu. Oke. Nah, dia itu jari-jarinya R0. Dia punya jari-jari R0. Nah, terus dia mengalami perubahan delta V gitu. Jadi ini pasti mengecil si ininya. Nah, gimana untuk perubahan tekanannya? Kembali lagi kita ke persamaan modulus loop, yaitu B sama dengan apa? Min P V0 per delta V. Nah, ingat V0. V0 adalah apa? Volume awal dari bola pejal. Kan awalnya bola pejal dengan jari-jari 0 ya. Berarti gimana rumus bola, teman-teman? Rumus volume bola. Iya, benar. Min P, yang lain, ayo ikut aktif juga yuk. P0, 4/3, ya kan? Pi, R0, pangkat 3. Ini ya, per delta T. Gitu ya. Nah, maka kita bisa nemuin P-nya. Kan yang ditanya tekanan. Nah, delta V pindah, B dikali delta V, minus A pindahin ke sini ya. Per 4/3 Pi R0 pangkat 3. Oke, berarti P sama dengan min, nah, 3-nya pindahin ke atas ya, karena penyebut yang di bawah penyebut, maka pembagi yang berada di bawah penyebut kita naikkan ke atas, jadi pembilang 3 kali B kali delta P per 4 Pi R0 pangkat 3. Itu ya, mana berarti yang sesuai? Adalah yang C. Itu ya. Ada yang tanyain? Gimana teman-teman? Oke ya. Lanjut lagi. Semangat semuanya. Singkat, bisa tolong lihatkan yang tadi kak? Apa? SS. Kamu di SS. Silakan. Oke, terima kasih kak. Oke. Ya, aku lanjut ya. Oke, ini berkaitan dengan itu ya, perpindahan color ya. Ya, ini ada dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan ya. Lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas termal KA berada di sisi luar rumah. Pokoknya ini familiar banget lah, tipikal soal yang begini. Pasti ratanya tuh dengan itu. Kan perpindahan color tuh ada 3 ya, teman-teman. Aku jelasin perpindahan color deh. Sekalian review juga ya. Jelek banget. Perpindahan color itu ada 3 ya. Yang satu adalah apa? Buat laju perpindahan. Ada konduksi, ya, ada konveksi, ada satunya apa? Radiasi, ya kan? Nah, konduksi adalah apa? Perpindahan suatu color, ya kan? Tanpa, ya, zat perantaranya tuh nggak ikut pokoknya. Oke? Persamaannya gimana? H sama dengan apa? K dikali A dikali delta T per L. Teman-teman perlu ingat ya. Atau biasa kalau misalkan kaitannya sama color, Q per T. Kalau, nah, terus ada satu lagi ya, konveksi. Sama kayak konduksi, tapi zatnya tuh ikut gitu. Mengalir. Yaitu H, ya kan? Kali A kali delta T. H sama H di sini, sama K di sini bedanya ini. K itu konduktivitas termal, H itu ada yang tahu teman? Apa? Terus ada intinya H itu konstanta yang konveksi. Aku apa? H itu. Terus lanjutnya radiasi. Nah, radiasi pertamanya apa? E ada emisivitas kali ini kali apa? Konstanta Boltzmann kalau nggak salah. A kali T pangkat ini. Nah ini.
Pokoknya ini 3 perpindahan kalau itu artinya ada 3 persamaan inilah. Gitu. Dan biasa soal-soal yang sering keluar ya soal-soal konduksi, kayak yang ini, soal yang ini, dinding ini lapisan gini-gini. Nah, jadi kan kalau digambar itu lapisannya kayak gini kan pasti. Ini lapisan A, lapisan B, ya kan? Nah, terus dia punya ketebalan LA, nah, terus punya ketebalan LB. Nah, terus konduktivitasnya sini ke A, sini konduktivitasnya B. Itu teman. Nah, terus di situ kita soal apa? KB sama dengan 0,5 KA. Kelihatan? KB sama dengan berapa? 0,5 KA. Atau ya gampangnya sih KA itu 2 KB. Ya. Nah, terus berada di sisi dalam rumah. Nah, jika temperatur udara dalam adalah TD, temperatur udara dalam, dan temperatur udara luar. Nah, ingat ya, yang berada di luar apa? Yang berada di luar tuh si A ini. Nah, terus lapisan B dengan ketebalan. Nah, yang berada di sisi dalam itu adalah yang lapisan B. Gitu ya. Jika temperatur udara dalam, yang dalam apa tadi? Yang dalam adalah B, ya kan? Adalah TD. Nah, di sini adalah TD, ya kan? Nah, terus temperatur udara di luar, yaitu T, T, TL kayaknya. TL ya. Yang luar apa? Yang luar adalah lapisan A. L adalah 1,25 TD. Nah, dan temperatur bidang batas kedua lapisan yaitu 1,2 TD. Batas itu maksudnya di sini ya. Ini kan dia batas ini TD. Sebenarnya gambarnya nggak begini ya. Sebenarnya nanti gambarnya tuh begini. Yang untuk yang dalam apa tadi B, terus yang luar tuh A. Nah, sebenarnya begitu. Cuman nah bidang batas adalah batas ini. Cuman kalau saya masuk akal juga sih dinding begini kan dinding itu kan tebal begini. Ya, jadi dia punya dua lapisan, lapisan A, lapisan B. Dan begini juga nggak apa-apa sih. Oke lanjut. Oke ya udah, berarti kita masuk ke ini, konduksi. Karena kalau misalkan dalam case begini, pasti itu konduksi di tiap dinding lapisan, di tiap lapisan itu sama. Jadi HA ya, HA itu sama dengan HB. Gitu ya. Berarti KA dikali AA dikali delta TA per LA ya itu sama dengan KB dikali AB dikali delta TB per LB. Ini ya, karena berhubung karena lapisannya itu lapisan sama, otomatis kan luas permukaannya itu sama. Nah, ini bisa kita cari luas permukaannya. Oke, nah, terus KA. KA itu sama dengan 2KB. Itu tulis. Nah, untuk perubahan TA berarti gimana? Berarti kan yang TB ini TB itu kan sama dengan 1,2 TD. Tadi lupa ditulis ya. TB itu batas ya. 1,2 TD yang ini. Oke. Nah, karena dia si TL-nya lebih besar, kan ya udah 2K sama dengan 1,5 1,2 D TD
dikurang batasnya 1,25 TB. Ini batasnya TB. Ini siapa sih 1,2 tadi? TB. Sama dengan KB dikali apa? Delta TB-nya. Berarti ini teman-teman, kalau misalkan awalnya TD kurang TB, kalau yang di kanan pasti TB dikurang TD, gitu ya. Kebalikannya. Oke. Jadi TB dikurang, TD si TL 1,2 TD, nggak muat ya. Kurang TL-nya berapa? 1,25. Nah, 1,25, 1,2. TD ya TD ya TD. Salah nggak sih? Gimana teman-teman? TD kurang TD. Oh iya benar. Kok aku yang ngoleng ya? Yang 1,25 TD kurang 1,2 itu kan di sini. Ini benar saya ranjun tadi. Sorry guys. Berarti TD dikurang 1,2 TD. Aduh, bingung banget. Nangkep nggak teman-teman? Nah, ini KBA, LA per LB. Ada yang kesini deh. Berarti 2 dikali berapa ini? 1,2 dikurang 1,25. Berarti min 0,05 ya. 0,05 sama dengan berapa itu? TD kurang 1,2 TD yaitu 0,2 TD. Berarti LA ini LB. 2 kali 0, ini minus ya. Berarti minusnya secara tadi deh. Berarti 2 kali 0,05 kan 0,1 ya. Per LA sama dengan 0,2 kali kok TD. TD-nya dihapus ya berarti. Karena kan sama-sama TD. Per LB. Nah, ini kan sama aja kan 1, ini 2 ya kan. Berarti 1 per LA itu sama dengan 2 per LB. Nah, berarti gimana? Berarti LA sama dengan setengah LB. Ya nggak? Nah, ini aku jadikan LB karena di mau tuh LB ya dindingnya. Nah, tebal dinding kan tebal dinding berarti LA tambah LB ini. Ya, anggap aja D, tebal dinding itu D. Dia sama dengan LA ditambah LB. Nah, LA-nya tambah setengah LB. Tambah LB. Berarti berapa? Setengah tambah 1 berarti 1,5 ya. Berarti 1,5 LB. Jawabannya 1,5 LB. Gitu ya. Ada yang tanyain sejauh ini? Teman-teman? Permisi Kak. Ya, kenapa? Berarti untuk jawabannya itu yang A ya, 1,50. Iya, 1,5. Oke. Kak, halo. Yang rumus D itu rumus apa ya Kak? Yang mana? D sama dengan LA plus LB itu. Masuk materi apa itu? Yang mana? Yang D Kak. D sama dengan LA tambah LB yang terakhir itu. Yang mendapatkan hasil 1,5. Ini. Ya? Oh Iya. enggak, ini kan dia tebal. Yang ditanya tebal dinding kan. Tadi kan aku bilang dinding itu kan, dia bilang dinding itu kan terdiri dari 2 lapisan nih. Nah, lapisan A sama lapisan B. Ya kan dinding itu kan, kamu tahu dinding kan? Dinding. Ini kan kayak tebal kan. Nah, dia itu terdiri dari 2 lapisan itu. Gitu. Lapisan A punya panjang LA, lapisan B punya panjang LB. Makanya dindingnya itu, tebal dindingnya itu ya penjumlahan antara dua panjang lapisan itu gitu.
Halo Kak, mau nanya boleh nggak? Boleh, boleh. Ini aku juga pernah jumlah soalnya itu yang di yang itu bukannya 1,25 dikurang 1,2 dan juga 1,2 dikurang ini ya Kak. Soalnya Satu. aku pernah latihan juga itu di pembahasannya ditulis 1,25 dikurang gitu Iya, ya. 1,2 Ya, ya. benar-benar. Ya, benar, sebenarnya bisa. Dan emang begitu. Cuman intinya kan hasilnya sama. Sebenarnya kalian bebas mau karena kan kalian tahu nih si si TB ini kan 1,2 TD kan, dan dia lebih kecil dari si si TL ini, ya kan? Maka kalau secara umum pastinya yang besar kurang kecil, ya kan? Makanya tadi harusnya itu 1,25 TD dikurang 1,2 TD. Nah, itu seserah kalian sih sebenarnya, tapi harus konsisten ya. Kalau misalkan kalian kecil kurang besar, sebenarnya juga harus kecil kurang besar. Sebenarnya fleksibel, bebas sebenarnya. Cuman ya toh juga yang minus ini bakal dicoret juga kan, bakal sama juga. Gitu. Asal konsisten aja buat kalau yang kecil kurang besar, kalian konsisten juga di sebelahnya. Yang besar kurang kecil juga kalian harus konsisten. Gitu sih. Oke, ada yang tanya lagi? Nggak ada? Kah? Aman, oke. Aman, kita lanjut ya. Ya, ini memang ngulang-ngulang aja sih, ngulang-ngulang, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak diulang, berarti semakin dekat ya ingatan kalian buat nanti. Kayak selanjutnya terkait ini gas ideal ya. Kayak gas ideal ini kan ada yang monoatomik ya, ada yang diatomik. Nah, diatomik itu nanti terbagi jadi 3 lagi. Nanti ada diatomik yang bersuhu kecil, ada diatomik bersuhu sedang, ada yang bersuhu besar. Nah, apa perbedaan dari yang keempat tadi? Ada yang mono, ada yang diatomik rendah. Nah, itu terletak pada N-nya. Ya. Nah, kita tahu di persamaan apa? Di persamaan energi dalam, ya kan? Teman-teman tahu energi dalam? Nah, delta U, ya kan? Nah, delta U itu tuh sama dengan N, ya, NRT. Bukan N sih, eh, kali kali P, jangan N lah, K aja deh, K per 2. Nah, K-nya ini adalah yang tadi tergantung dari kondisi si atom, apakah jumlah atomnya 1, apakah jumlah atomnya 2, gitu. Dan kalau jumlah atomnya 2 bergantung pada tadi, suhu ya. Tuh, sebenarnya ada satu juga poliatomik. Poliatomik itu N-nya 7 ya. Nah, diatomik, oke. Yang mono itu pasti K-nya itu sama dengan 3 di diatomik. Nah, diatomik terbagi jadi 3. Suhu rendah. Kalau suhu rendah berarti K-nya adalah 3 juga. Terus sedang itu K-nya 5. Terus kalau tinggi, suhunya tinggi, itu tuh K-nya 7. Ya, nah, terus untuk ada satu poliatomik, itu K-nya adalah 7. Ini ya, ini untuk penjelasan terkait ini, jumlah ini. Sebenarnya kalian harus tahu ini delta U sama dengan K per 2 NL. Gitu. Nah, kebetulan yang di soalnya adalah yang kita pakai adalah mono. Otomatis delta U-nya adalah apa? 3 per 2 N RT. Nah, mono. Nah, selanjutnya, dia itu mengalami proses termodinamika dalam wadah dengan volume tetap di meter kubik. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan perubahan tekanannya yaitu dari 4
Ini pokoknya P2 sama dengan 4P1. Nah, berarti kan otomatis dia mengalami perubahan tekanan. Sedangkan volumenya ini tetap Bm meter kubik. Gitu. Artinya apa kalau misal volume tetap, yaitu dia masuk ke isokorik ya teman-teman. Kalau isokorik, P-nya, delta V-nya sama dengan 0. Dia volumenya tetap. Teman-teman perlu kalau misalkan ingat istilah-istilah begitu ya ingat aja kalimat terakhirnya ISO. ISO itu kan sama. Bar itu tekanan. Jadi tekanan sama. Korik itu volume. Terus isotermis berarti term suhu termis. Suhunya sama. Itu ya perlu diingat itu juga. Terus nanti ada beberapa persamaan yang teman-teman perlu ingat juga. Kalau misalnya isokorik gimana ya. Pokoknya gas ideal itu nggak ada jauh-jauh lah. Termodinamika nggak jauh-jauh dari situ pokoknya. Sama ini persamaan termodinamika ya. Persamaan termodinamika. Nah, itu persamaannya gimana berarti? P ya, PV sama dengan nRT. Nah, ini tuh juga bakal pakai terus di banyak soal terkait termodinamika ini gitu. Ya, dengan energi dalam sama ini ya. Oke. Nanti kan energi dalam sama hubungan sama kalor ya kan. Teman-teman nanti kalah ya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari situ. Nah, terus pada proses tersebut gas mengalami perubahan energi dalam sebesar delta U tadi yang ini. Tekanan yang bertanya adalah tekanan P1 adalah dalam ini ya, dalam delta U sama dalam B-nya gitu. Nah, teman-teman perlu ini berarti NRT ini kita substitusikan ke persamaan gas energi dalamnya ya. Jadi delta U itu sama dengan 3/2 nRT-nya diganti dengan PV. P dikali V. Nah, yang mengalami perubahan adalah si tekanan kan. Sedangkan si V-nya tetap. Berarti yang berubah adalah delta P-nya, terus V-nya tetap gitu. Jadi gini ya. Berarti kita masukin ulang delta U sama dengan 3/2 delta P-nya gimana? Berarti P akhir dikurang P awal. P akhirnya 4P1 dikurang P awalnya P1 kali P. Nah, berarti 3/2 dikali dengan 3 kali P1 dikali V. Yaitu 9/2 P1 dikali V. Oke. Nah, maka P1 bisa teman-teman dapat. Yaitu 2 dikali delta U per 9 dikali V. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya D, teman-teman. Ada yang tanyain untuk soal yang ini? Masih banyak nih soalnya. Ya, lanjut ya. Oke, ini terkait dengan kesetimbangan benda tegar ya. Jadi teman-teman menganalisis nih di mana suatu posisi si si benda tersebut bisa setimbang gitu. Kaitannya pasti nggak jauh-jauh dari situ. Pasti teman-teman menganalisis suatu titik di mana benda tersebut bisa setimbang atau bisa diam gitu. Nah, dalam kondisi ini ada roda gitu kan. Nah, dia itu mau naik tangga nih, seperti pada gambar. Nah, bila gaya roda R, berat roda W, tinggi anak tangga H yang ini, maka gaya F minimum, contohnya gaya F minimum ya, yang dibutuhkan agar dapat dinaikkan adalah, nah, maka di sini teman-teman buat ini, di titik ini, anggaplah ini titik O ya. Nah, di titik O ini pasti torsinya itu sejumlah 0. Intinya di titik-titik ini, di titik ini semuanya 0 ya. Di ujung ininya, intinya di ujung rodanya lah.
kebetulan dia itu dia itu apa istilahnya, bukan berhimpit. Intinya dia melalui titik itulah, melalui titik O yang akan titik O ini sebagai bahasanya gimana sih? Sebagai tanjakan dia buat naik tangga gitu loh, ya kan? Nah maka otomatis torsi yang akan kita pakai itu tinjauannya ke titik O ini gitu, ya. Maka sigma tau di O itu pasti 0 ya tadi, karena dia di titik O itu adalah titik setimbangan dia dengan anak tangganya itu. Nah maka gimana? Nah maka gaya-gayanya ada apa aja nih? Nah kalian kalau konsep torsi gimana? Konsep torsi itu adalah konsep yang gaya itu tegak lurus dengan sumbunya, ya kan? Nah ini kan si W ini tegak lurus sama si O, ya kan? Dengan panjangnya ini segini, ya kan? Anggap aja X, ya enggak? Nah terus ini, panjang ini ke sini berapa berarti? Nah kita tahu panjang ini ke sini, ini kan jari-jarinya nih, ya enggak? Nah terus di sini ada anak tangganya setinggi H, setinggi H, maka tinggi yang ini adalah R min H, ya enggak? Ya kan? Nah terus X-nya gimana Kak? Nah ini kita simpan dulu ya. Nah untuk X-nya itu gimana berarti? Nah nyari X-nya itu di sini teman-teman. Nah ini kan R min H, ini tahu nih. Ini proyeksi dari ini ya. Proyeksi dari segitiga ini, segitiga yang terbentuk. Nah, R min H di sini adalah R, ya enggak? Maka otomatis di sini apa? Anggap X tadi. Nah, X adalah gimana? Pakai Pythagoras, yaitu berarti R kuadrat dikurang R min H kuadrat. Ya kan? Ya kan? Nah, udah dapet nih X-nya. Itu segini. Nah, otomatis untuk nyari sigma tau di O, titik O, sigma tau titik O sama dengan 0, ya kan? Maka F dikali dengan apa nih? Dikali dengan R min H, yaitu jarak lengannya, ya nggak? Ini aku anggap searah jarum jam itu positif ya, perlawanan negatif. Dan searah itu F, dan perlawanan ini W. Min W, ya nggak? W dikali dengan ini, X sama dengan 0. Maka F kali R min H sama dengan W dikali X. X-nya adalah itu, masukin aja. R kuadrat min R min H kuadrat. Gitu. Maka yang ditanyakan F minimum. F minimum adalah W dikali R kuadrat min R min H kuadrat per R min H. Gitu. Oke. Ya udah, ini tinggal apa ya? Sebenarnya sampai sini juga udah benar, cuman nanti di pilihan tuh ada pasti bukan yang begini. Dia penyelesaian utuhnya. Nah, dalam akar ini diselesaikan R kuadrat dikurang R min H kuadrat gimana? R kuadrat berarti min 2RH plus H kuadrat. Ini kan? Ya nggak? Berarti dalam akar itu jadinya W akar R kuadrat itu kan jadi hilang ya. Ya kan? Jadi 2RH min H kuadrat per R min H. Nah, gitu. Oke. Kayak ini udah F minimum segitu. Jadi sebenarnya di UTBK itu antara dua ya, antara dia main apa jawabannya itu variabel, nanya variabel, ada yang biasa dimasukin. Kalau tahun lalu kayaknya kebanyakan dimasukin deh. Ini tahun 2019 tuh kebanyakan angka. Tapi nggak tahu, aku udah lupa soal tahun lalu gimana. Tahun lalu yang atas-atas ini sih. Ini yang atas-atas ini angka kok. Tahun lalu tuh dimasukin angka. Tahun ini nggak tahu deh. Mempersiapkan aja.
Aman sejauh ini? Gimana teman-teman? Maaf, itu kenapa dikurangi ya Kak? F, FR min H min X. Yang dikurangi apa ininya maksudnya? Iya. Ya karena kan kita kan ninjau dari ini. Yang aku bilang tadi, di titik O ini adalah titik si roda ini setimbang. Oleh karena itu kita analisis di ini, di titik O ini untuk sigma taunya, sigma momennya. Jadi sigma momen di O itu sama dengan 0 gitu. Ya, maka apa aja nih momen yang berlaku? Nah, pertama momen ini F, ya. F ini kan nih, F ke kanan ya. Nah, dia menuju si titik O itu gimana? Searah jarum atau berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam kan? Jadi kayak sama kayak soalnya misal begini nih, ya, atau gini deh, vertikal gini, terus ada gaya F ke sini nih, ya. Nah, terus ditinjau di sini, di titik sini, misalkan, ya kan? Maka sigma tak tahu di A gimana? Nah, ini kan berarti anggaplah ini RA. F dikali RA kan? Ya kan? Nah, ini sama juga, berarti F dikali panjang ini, panjang gayanya, kali dengan panjang lengan ini, direct dia ke O, yaitu R min H kan. Nah, terus dikurang, kenapa dikurang? Karena ini W, si W ini, gaya W ke titik O itu kan berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Makanya, ya, minus, itu asumsinya minus, nanti berlawanan. Ya, kalau si F searah, aku asumsinya searah itu positif, berlawanan itu negatif. Kayak gitu. Oke. Oke, aman. Lanjut kah? Kalau yang udah capek, masih semangat? Lanjut ya. Mungkin paskan 5.30 kita udah hal. Bapak yang mungkin 5.30 udah mau itu ya, buka ya? 5.15 deh, 5, sorry, betul. Kalian pilih nih, mau yang ini, atau yang Dua-duanya Kak. Kasih. ya banyak loh ini. Bahkan aku masih selalu yang mau yang mana? Dari Rahasia Muatan Kak, ya dari situ Kak. Main aja nggak apa-apa. Bentar lagi buka loh. Muatan titik A berada di X0. Ini sih. Mau udah bahas. Ini gampang kok. Nah, ini kan titik A. Nah, ini kalian proyeksikan aja di sumbu X, misal. Si A ini di 0, ya. Si B ini di 12. B itu 60. Si C, B itu 60. Si C ini di 12. Titik C itu di 12. Aku misalnya di titik C, karena kan ini, potensialitas di titik X sama dengan 12 sama dengan 0. Jadi di titik ini dia 0 gitu. Nah, yang ditanya adalah rasio besar muatan titik B terhadap besar muatan titik A. Ya kan, B, A, gini kan. Yang ditanya gini kan. Ya udah otomatis kalian harus, karena potensial listrik di titik X sama dengan 12, artinya kan potensial listrik yang dipengaruhi, yang mempengaruhinya ada dua kan. Si VA sama si VB kan. Nah, artinya karena dia 0, berarti kan saling mengurangi itu. Artinya apa? Sigma V sama dengan 0. Berarti VA dikurangi VB sama dengan 0 gitu ya. Jadi VA sama dengan VB. Rumus V apa? Potensial teman-teman. K, kaki per R kan? Kaki A per RA. Ini ya. Kaki B per RB. Nah, ini tanya kalian seret. Berarti jadinya apa? VA per RA. RA yang berapa? Jarak ke A ke C 12. Ya kan? Terus B, jarak B ke C 48 ya. Selisih. Oke. Nah, berarti yang ditanya adalah QB per QA.
QB per QA. Nah, QA-nya kita turunkan, 48-nya naik, tukar posisi. Jadi 48 per 12. Jadi QB per QA itu sama dengan 4 per 1. Ya, berarti perbandingannya adalah 4 banding 1. Seperti itu. Oke. Gampang ya. Jadi ada dua biasanya antara F sama dengan FB, tergantung ini ya, tergantung diketahui. Misalkan kalau ini kan kebetulan potensialistik, jadi ada satunya gaya Coulomb di titik sini itu sama dengan 0. Nah, kalian pakai yang FA sama dengan ini F, jadi diganti F, gitu, sigma F sama 0, gitu ya. Itu tergantung. Jadi bisa potensial, bisa gaya. Nah, selanjutnya mungkin terlihat ini ya. Entah, mau dibahas ini. Ini ribu sih. Nah, ini kah? Ini terakhir berarti ya. Oke, kita lihat. Ini kan ada sebuah benda bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif. Nah, ini ada MA. Oke. Nah, MA ini bergerak sepanjang sumbu X positif. Nah, X positif kan ke kanannya dengan laju konstan. Berarti V-nya nggak berubah. Nah, benda tersebut menumbuk benda B bermassa MB yang diam. Nah, MB, nah, di sini MB, nah dia diam. Nah, selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Nah, jika laju A setelah tumbukan VA, laju mula-mulanya adalah, nah, adalah laju mula-mulanya nih, ya. Oke. Nah, teman-teman perlu analisis ini grafik si B ya. Karena apa? Karena ketika dia menumbuk, ya, ketika dia menumbuk si B, apa si MA ini menumbuk si MB, nah si MB ini punya gaya F. Hasil apa? Hasil momentum. Teman-teman pasti kan tahu hubungan dengan momentum dengan impuls ya. Apa? Berarti hubungan momentum dengan impuls. V sama dengan V, ya kan? M kali V sama dengan F kali delta T. F per delta T. Iya benar, F kali delta T. Gitu ya. Nah, itu hubungan antara momentum sama impuls. Nah, kalau di sini juga berarti si F ini bakal ngasilin impuls. Nah, bentuk ininya, impulsnya seperti ini. Digambarkan pada grafik ini. Nah, otomatis gimana buat perubahan momentumnya? Delta PB. Nah, delta PB itu adalah luas bawah kurva. Nah, luas bawah kurva kan kebetulan luas segitiga tuh. K, L, segitiga gitu ya. Oke. Nah, delta PB gimana teman-teman? Delta PB itu adalah dari mana? Nah, dari hukum kekekalan momentum. Nah, kita kembalikan ke hukum kekekalan momentum. Kita pakai konsep hukum kekekalan momentum ini. Berarti ini kalau momentum gimana? P awal ya kan? Sama dengan P akhir. P awal sama dengan P akhir. Nah, P awalnya apa? Ada si MA si benda A yang punya kecepatan awal 0, ya kan? Atau di sini aku tulis P awal aja deh, PA aja. PA kan ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Ya enggak? Nah, karena delta PB itu kan jadinya kan PB aksen. Ini kan. Supaya dia jadi delta PB itu kan PB aksen dikurang PB ya kan? Ya enggak? Ini berarti PA dikurang PA aksen
sama dengan PB gitu. Delta PB. Gini ya kan. Nah, maka delta PB ini bisa kita substitusikan ke sini. Ya, substitusikan ini ke sini. Makanya jadinya apa? PA min PA aksen itu sama dengan luas segitiga. Luas segitiga rumusnya apa teman-teman? Setengah ya kan, kali alas kali tinggi. Alasnya delta T0 ya enggak? Kali tingginya F0 ya enggak? Oke. Oke, mana ya? Berarti apa? PA ini adalah kelajuan momentum setelah tumbukan. Nah, dia bilang setelah tumbukan lajunya adalah PA. Ya. Maka gimana teman-teman? Rumus momentum apa? MA kali PA ya kan? Nah, dikurang PA. Kebalik. Salah teman-teman, maaf. PA ini sebelum ya. PA aksen yang sesudah. Berarti MA dikali sebelum itu V0 ya. Sesudah berarti MA kali PA. Itu setengah kali delta T0 kali F0. Ya. Nah, ini MA-nya kita gabung. Berarti V0. Nggak usah digabung, nggak apa-apa sih. Nggak digabung. PA sama dengan setengah delta T0 kali F0 gitu. Maka MA-nya kita pindahkan aku sini ya. Makanya jadinya V0 dikurangi PA sama dengan F0 kali delta T0 per 2MA. Nah, maka kita bisa dapat untuk kecepatan awalnya, yaitu PA ditambah F0 kali delta T0 per 2M. Ya, itu jawabannya mana? Nah, kayak ini ya, yang B. Oke, ada yang tanyain? Mungkin udah penghujung, kali mau buka juga. Ada yang tanyain sejauh ini? Teman-teman? Sama ya? Oke. Ini mungkin bisa kalian cari-cari juga. Ini aku nemuin semua di search YouTube ya. Jadi kalian bisa belajar di mana aja sebenarnya. Kalian di YouTube tuh banyak banget akses. Aku dulu juga kebanyakan belajar di YouTube kalau TBK, sumpah. Demi kebanyakan belajar di YouTube buat fisika, kimia, biologi, semuanya di YouTube. Kamu yang mana? Serius. Yeah. Nah, jadi akses belajar tuh kalian akses sumber belajar tuh bisa di mana aja. Jadi tergantung dari kalian mau serius atau enggak aja kalian. Itu ya. Ikhtiar juga, bentuk ikhtiar juga kalian nentuin mau seperti apa. Jadi semuanya bergantung pada kalian semua gitu. Ya, apapun nanti semangat lah. Kalau aku ceramah. Oke, aman semuanya. Semoga dimudahkan semua buat TBK-nya nanti. Dapat nilai 700 plus. Amin. Oke, mungkin aku cukupkan sampai sini. Terima kasih semua yang udah hadir sampai selesai. Aku apresiasi sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.